Kali ini kita bakalan bahas bagian selanjutnya yaitu report. Nah, dari report ini ada 4 poin penting. 4 poinnya itu terdiri dari sales, transaction, invoice, dan shift. Oke, kita ke bagian sales terlebih dahulu di bagian kategori report dengan subkategori sales. Nah, di dalam subkategori sales ini ada beberapa poin juga, yaitu ada sales summary, gross profit, payment method, sales type, item sales, kategori sales, brand sales, modifier sales, discounts, tax, gratuity, dan collect by, dan serve by. Nah, selanjutnya kita pilih periode 1 bulan dulu biar lebih banyak kali ya transaksinya. Nah, untuk sales summary, dia menghasilkan beberapa poin, yaitu ada gross sales. Ini total pendapatannya itu ada 44.634.307 rupiah. Di sini belum termasuk ya discounts, makanya ini dikurangi. Dari total 44.600 ini dikurangi 59, kemudian jadilah net sales 44.500. Nah, misalnya nanti kalian ada refund, nanti juga akan dikurangi gross sales-nya. Jadi net sales ini udah pendapatan bersih. Nah, kemudian di sini ada gratuity. Gratuity ini nilai tambahan dari net sales. Di sini kita pakainya 15% kalau di resto ini, karena kita nggak pakai tax di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini, taxnya 0 ya. Jadi kita cuma pakai gratuity 15%, 10% untuk pajak, dan 5%-nya untuk service tax. Service charge, sorry. Nah, terus di sini ada total collect dari net sales dengan gratuity-nya, yaitu 51 juta. Kemudian di sini ada gross profit. Gross profit ini biasanya terdiri dari, nah, kalau kalian udah pakai COGS atau kayak bisa dibilang tuh kayak resep itulah, resep-resep di muka, kalau udah kalian masukin pasti nanti ada gross profitnya. Nah, di sini kan ada gross sales itu 44 juta, tadi ada diskonnya 59.000, kemudian net sales ya dari yang sebelumnya ini masih 100% hitungannya. Kemudian dari biaya COGS ini ada 11.900.000. Itu senilai 27% dari net sales dari 100% ini. Kemudian ini ada adjustment. Adjustmentnya senilai 400.000. Ini 1%-nya. Biaya 1%-nya dari ini. Nah, jadi gross profit-nya ini adalah 33.100.000 rupiah. Kayak gitu. Nah, ini bisa beda-beda tergantung COGS-nya. COGS ini nanti kita bahas lagi. Itu ada di bagian ingredients. Dengan adjustment ini juga masuk ke bagian inventory. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk sales di payment method, ini kita terbagi menjadi beberapa. Ini ada cash ya, senilai 2.278.000 dengan number of transaction ini 16, ada 16 transaksi dengan jumlahnya ini 2.200.000 kayak gitu. Untuk online delivery ini ada GoFood dan GrabFood. GoFoodnya ini ada 7 transaksi dengan senilai 527.000. Untuk GrabFood ada 2 transaksi dengan nilai 329.000. Selanjutnya juga ada edisi dari BCA, Mandiri, BNI, CMB, BSI, dan order edisi. Biasanya order edisi ini yang enggak tercantum di Moka. Terus ada order ini ada BCA QR dan bank transfer. Di sini pakai BCA QR karena pakainya mesin edisi. Kalau kalian pakai QR Dana, GoPay itu juga bisa. Nanti pilih ke bagian Dana dan GoPay.
Nah, di sini total college-nya ada 51 juta sesuai dengan total college dari yang sebelumnya ya, yang net sales ditambah dengan gratuity. Oke, selanjutnya ada sales type. Ini biasanya ada 3 atau 4 gitu deh. Nah, di sini ada takeaway, GoFood, dine-in, dan GrabFood. Nah, di sini dine-in-nya yang paling banyak. Udah terlihat dengan jelas, yaitu 49.565.353 rupiah. Nah, untuk item sales sendiri ini ada laporannya. Ada laporan item terjual. Oke. Nah, di sini ada banyak ya. Ada banyak. Kalau kalian geser ke samping, nah ini juga ada. Ada item sold, item refund, gross sales, discount, refund, net sales, COGS. Nah, COGS di sini nilai dari resep-resepnya ya, atau HPP. Ini ada gross profit setelah dikurangi COGS, dan ini ada gross marginnya. Kalau kalian mau urutin misalnya gross margin terendah, ini bisa banget. Nah, ini dari spesial mie kari 3. Ini selanjutnya ada cumi sambalado, mochi Singapura, mie kari. Tuh. Selanjutnya kayak gitu. Nah, selanjutnya di kategori sales ini ada beberapa bagian sub item library. Kategori makanannya ada bundle package, camilan, event, makanan, minuman, dan uncategorized. Ini kategori makanan aja sih sebenarnya. Kemudian brand sales di sini kayaknya sih kosong karena kita nggak pakai brand kayaknya deh. Coba lihat aja. Oh, ada ding. Ini unbrand. Oke. F&B, brand and F&B, unbrand. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih kalau yang nggak jualan fashion ya. Tapi kalau mau pakai ya boleh. Selanjutnya modifier ini kayak tambah di dalam menu. Jadi kayak nih, ice level, extra ice, hot, ice normal, levelnya ada pedas, sedang tidak pedas, pilihan sambalnya ada sambal bawang matah, sweetness levelnya ada less sugar, no sugar, normal sugar, telurnya juga ada pilihan telur dadar dan telur ceplok biasanya. Oke, untuk selanjutnya diskon ini terdiri dari yang kita buat nanti di halaman library ini dia dari situ. Nah, ini yang terpakai free-nya 2 kali, sosial media 2 kali, dan komplimennya 1 kali. Untuk teks kita kosong pastinya karena nggak dipakai. Kita pakainya ke gratuity. Gratuity-nya ada 2. Di sini ada service dan teks. Nah, ini service 5%-nya 2.155.015 dan teksnya 10% ada 4.371.931. Untuk collect buy-nya ini biasanya di kasir cuma 1 sih kalau nggak gantian shift ya. Nah nih, nanti employee-nya tergantung employee-nya kita setting sebagai apa. Untuk serve-nya ini juga jadi 1. Oke, ini nggak ada, belum ada ya, kosong. Oke, sementara itu untuk bagian sales, report di bagian salesnya. Nah, selanjutnya kita ke bagian transaction. Ini biasanya